Oke, hari ini kita ketemu lagi di YouTube Abircio Panggabehan. Saya hari ini akan membawa judul dalam video saya, apa sih batasan peran penasihat hukum di Indonesia atau dalam tingkat penyelidikan. Saksikan terus, jangan lupa subscribe-nya dan dukung channel ini. Kita akan mulai. 1, 2, 3. Nah, kita ketemu lagi. Sudah subscribe kan? Oke, saya akan mulai. Tadi saya sudah menyebutkan judul saya, batasan peran seorang penasihat hukum atau kantor hukum di tingkat penyelidikan. Jadi saya ucapkan terima kasih bagi yang sudah subscribe. Saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa jika ini bermanfaat silakan share ya kepada teman-teman sahabat semua. Dan jika perlu konsultasi langsung komen di komentar. Oke, saya mulai. Karena ada juga yang bertanya, apa sih kedudukan pengacara dalam proses penyelidikan di kepolisian? Apa kedudukannya dan apakah jaminannya di dalam KUHP? Karena selama ini banyak kuasa hukum atau pengacara dianggap tidak memiliki peran yang besar dalam proses penyelidikan. Jadi sebelum ke intinya, kita harus dulu memahami hak tersangka atau terdakwa untuk didampingi oleh penasihat hukum. Pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau KUHP, didampingi oleh penasihat hukum merupakan hak tersangka sebagaimana diatur di dalam KUHP. Apa itu bunyinya? Guna kepentingan kepenyelidikan atau pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapatkan bantuan hukum dari seseorang atau lebih penasihat hukum selama, dalam, waktu, dan pada setiap tingkat pemeriksaan menurut tata cara yang ditentukan dalam perundang-undangan. Jadi prinsip inilah penasihat hukum berhak untuk menghubungi tersangka atau terdakwa sejak ditangkap ataupun ditahan pada semua tingkat pemeriksaan. Menurut tata cara yang ditetapkan di dalam KUHP, penasihat hukum itu atau pengacara sangat berhak menghubungi dan berbicara dengan tersangka pada setiap tingkat pemeriksaan dan setiap waktu untuk kepentingan pembelaan perkaranya. Jadi, jika terdapat bukti bahwa penasihat hukum atau pengacara tersebut menyalahgunakan haknya dalam pembicaraan dengan tersangka, maka sesuai tingkat pemeriksaan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan umum atau petugas lembaga pemasyarakatan berhak memperingati kepada penasihat hukum. Penasihat hukum atau pengacara sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam berhubungan dengan tersangka diawasi oleh penyidik, penuntut umum, atau petugas lembaga pemasyarakatan tanpa mendengar isi pembicaraan. Kedudukan penasihat hukum di tingkat penyidikan. Jadi peran dan kedudukannya
dalam proses penyidikan diatur di dalam pasal 115 KUHP. Apa itu bunyinya? Yang pertama, dalam hal penyidik sedang melakukan pemeriksaan terhadap tersangka, penasihat hukum dapat mengikuti jalannya pemeriksaan dengan cara mendengar serta melihat pemeriksaan. Yang kedua, dalam hal ini kejahatan terhadap keamanan negara, penasihat hukum dapat hadir dengan cara melihat, tetapi tidak dapat mendengar pemeriksaan terhadap tersangka. Jadi ada beda, ada dua poin kedudukan penasihat hukum itu. Kalau untuk pidana yang ringan yang tidak mengganggu keamanan negara, pengacara berhak untuk mendampingi, melihat dan mendengar pemeriksaan tersebut. Tetapi ketika ada untuk mengganggu keamanan negara, tugas dari pengacara hanya cukup untuk mendengar, atau terbaliknya, atau hanya bisa melihat tanpa dia harus mendengar bagaimana proses pemeriksaan terhadap tersangka. Begitu ialah batas dan ukuran dan fungsi dari pengacara dalam tingkat penyidikan. Terima kasih saya ucapkan kepada semua sahabat-sahabat Abircio Penggabean. Jangan lupa jika bermanfaat silakan share, like dan komen. Jika ada yang mau request pertanyaan, silakan di kolom komentar dan jawab dengan positif dan berikan pertanyaan yang positif sehingga kami akan menjawab dengan baik. Bahkan ketika Anda request, kami akan segera membuat video requestan Anda. Sekian dari kami, salam istimewa.